Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini. Berkati kami agar dapat memahami materi yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kali ini kita akan belajar dengan tema Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Marilah kita perhatikan pemikiran dasar pembelajaran kali ini. Manusia selalu memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan kita sebagai manusia adalah keterbatasan secara fisik, yaitu kita mengalami sakit. Pada saat mengalami sakit, ada orang yang merasa bersalah, takut, merasa sendirian, merasa diri menjadi orang yang terbuang, menyalahkan orang lain, merasa ditinggalkan keluarga, bahkan menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Ada pula orang yang tetap menyikapinya secara positif, yaitu dengan menyesali perbuatan-perbuatannya yang keliru, banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Apapun sikap yang mereka tampakkan pada saat mengalami sakit, dalam ketidakberdayaan seperti itu, mereka sangat membutuhkan pendampingan, penghiburan dan kekuatan, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Gereja sampai saat ini juga senantiasa memperhatikan orang yang sakit, yaitu dengan memberikan pendampingan kepadanya melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sekarang marilah kita menggali pengalaman manusiawi. Sekarang ingatlah kembali satu pengalaman yang pernah Anda alami. Boleh pengalaman ketika menjenguk orang sakit atau pengalaman dijenguk ketika Anda sakit. Bagaimanakah perasaan orang yang sakit ketika dikunjungi? Atau Anda pada saat sakit, bagaimana perasaannya ketika ada orang, teman, atau tetangga berkunjung? Bagaimana perasaan orang yang mengunjungi orang sakit? Lalu, apa yang diharapkan oleh orang yang sedang sakit? Nah, marilah sekarang kita lihat bersama cara mendampingi orang sakit. Bisa dilakukan dengan cara menjenguk. Yang kedua, menemani atau menunggu teman, saudara, atau keluarga yang sedang sakit. Kemudian, kita bisa mendampingi orang sakit dengan cara yang ketiga, yaitu mendoakan. Dan yang keempat, yaitu memberikan motivasi untuk sembuh. Nah, dalam mendampingi orang sakit, gereja pun turut serta dalam pendampingan terhadap orang sakit, yaitu dengan memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Marilah sekarang kita
pahami bersama dasar biblis atau dasar kitab suci dari sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama, Injil Markus bab 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kemudian yang kedua, Injil Markus bab 16 ayat 18. Mereka akan melepaskan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kemudian dasar biblis atau dasar kitab suci yang ketiga adalah Surat Yakobus bab 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, mari sekarang kita lihat bersama pelaku sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama adalah imam, yang memberikan, yang memimpin sakramen pengurapan orang sakit adalah imam. Kemudian, yang kedua adalah si sakit, yaitu orang beriman yang merasa mulai menghadapi bahaya maut karena sakitnya atau karena lanjut usia atau orang yang menghadapi operasi besar. Mereka itulah yang boleh menerima sakramen pengurapan orang sakit. Kemudian, yang ketiga adalah jemaat atau umat yang hadir. Bisa saja di sini anggota keluarga. Nah, apa saja rahmat sakramen pengurapan orang sakit? Yang pertama, menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita atau orang yang sakit itu mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakitnya. Yang kedua, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah menganugerahkan rahmat gerejani, yaitu keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal, ia layak menghadap Bapa. Marilah sekarang kita berefleksi bersama. Sudahkah Anda berusaha ambil bagian dalam pendampingan untuk orang sakit? Hal apa sajakah yang dapat Anda lakukan? Marilah bersama-sama kita berusaha untuk mewujudkannya. Sekarang marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam pembelajaran ini. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, semoga Kau beri rahmat kesembuhan. Hindarkanlah kami dari segala jenis penyakit dan beri kami rahmat kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga Anda semua dapat menjadi paham, tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.